Halo, selamat datang di channel yang ngebahas keuangan rumah tangga. Gaya santai, tapi makslep. Channel ini cocok buat kamu yang udah capek dengerin nasihat keuangan ala seminar mahal, tapi tetap pengen belajar cara biar dompet nggak tinggal recehan. Di sini kita percaya, uang boleh kecil, tapi cara mikir harus besar. Gaji boleh UMR, tapi mimpi tetap harus selevel Forbes. Dan khusus hari ini saya doakan, rumah tanggamu harmonis, dompetmu sehat, cicilanmu lunas, rezekimu ngalir deras, dan keputusan finansialmu selalu diluruskan Allah. Amin. Amin langsung aja, nggak usah ditunda. Topik kita hari ini adalah FOMO finansial di kalangan pasangan muda. Kalau kamu baru nikah, atau pacaran menuju nikah, atau bahkan udah nikah dan ngerasa isi timeline Instagram kamu itu isinya cuma pasangan ini beli rumah cash 1,2 miliar di usia 27 tahun. Suami istri ini traveling ke Korea tiap 6 bulan. Pasangan baru ini udah punya 2 mobil, 3 bisnis, dan 1 bayi yang lucunya kayak endorse terus. Kamu mungkin pernah mikir, "Duh, kita ngapain aja ya? Baru bisa beli galon isi ulang, itu pun nyicil." Tenang, itu namanya FOMO finansial. Fear of missing out secara keuangan. Rasa iri halus, perasaan ketinggalan, rasa nggak cukup. Tapi sayangnya sering bikin keputusan keuangan yang salah arah. FOMO ini berbahaya karena bikin pasangan muda bukan fokus membangun pondasi, tapi malah lomba pencitraan. FOMO bikin beli rumah bukan karena siap, tapi karena semua teman udah beli. Liburan bukan karena butuh healing, tapi biar bisa update story couple goals. Kredit mobil bukan karena butuh, tapi karena malu naik motor pas kondangan. FOMO ini nggak terasa. Tapi pelan-pelan ngikis tabungan, pelan-pelan nambahin cicilan. Pelan-pelan bikin stres, sambil pura-pura bahagia. Mari saya ceritakan kisah. Namanya Rangga dan Citra. Baru nikah, umur 28 dan 26. Mereka kerja keras. Gaji cukup, tapi belum berlebih. Suatu hari, scroll medsos, lihat teman mereka. Alhamdulillah, akhirnya kesampaian punya rumah 2 lantai, mobil dan bisnis kecil. Citra langsung senyum kecut. Yang mereka udah segitu loh. Kita kapan? Rangga ngerasa kayak gagal jadi suami. Malam itu, dia browsing rumah KPR tanpa DP. Besoknya, dia ajak Citra lihat unit. Minggunya, mereka ambil rumah. Padahal belum ada dana darurat. Padahal tabungan masih 0, sekian. Padahal penghasilan belum stabil. Awalnya happy. Tapi sebulan, 2 bulan, cicilan mulai nyekek. Biaya pindahan, renovasi, listrik, air, semua ngegross. Mereka mulai ribut. Citra nyesel, Rangga stres. Semua bermula karena FOMO. FOMO ini nggak cuma soal barang, tapi juga soal timeline hidup. Lihat orang nikah, kita jadi pengen buru-buru nikah. Lihat orang punya anak, kita ikut-ikutan. Lihat orang beli rumah, langsung ngerasa ketinggalan. Padahal tiap rumah tangga punya peta jalannya sendiri. Yang penting bukan siapa cepat, siapa hebat, tapi siapa yang paling kuat dan bertahan lama. Lalu gimana ngatasin FOMO finansial? Pertama, sadari bahwa sosial media itu highlight, bukan realita. Yang diposting itu yang bagus-bagus aja. Coba tanya, siapa yang posting tagihan cicilan? Siapa yang posting ATM sisa 13.000? Nggak ada. Kedua, fokus ke progres diri sendiri, bukan progres orang. Setiap pasangan punya starting point berbeda. Ada yang nikah udah modal warisan. Ada yang nikah masih bayar cost. Nggak bisa disamain. Ketiga, punya tujuan keuangan pribadi, bukan ikut-ikutan. Tanya ke pasangan, apa mimpi kita? Apa prioritas kita? Apa langkah pertama yang bisa kita lakuin? Keempat, rajin bersyukur, bukan sibuk membandingkan. Lihat ke atas buat motivasi, tapi lihat ke bawah buat bersyukur. Jangan sampai kita lupa, kalau rumah kontrakan yang penuh tawa, lebih indah dari rumah mewah yang penuh drama. FOMO itu wajar. Tapi jangan sampai bikin kamu dan pasangan keluar jalur. Kalau terus nurutin gengsi, kita bakal kejar sesuatu yang nggak kita butuh dengan uang yang nggak kita punya. Buat impress orang yang bahkan nggak peduli. Daripada fokus FOMO, mending kita fokus. Freedom over money obligations. Kebebasan atas tekanan finansial. Dan buat kamu yang lagi berjuang, saya doakan rumah tanggamu bahagia, nggak cuma di foto. Dompetmu terisi, tapi hatimu tetap sederhana. Kamu dan pasanganmu bisa saling menguatkan, bukan saling menyalahkan.
Rezekimu ngalir deras dari arah yang tak disangka. Kamu dimampukan membeli yang dibutuhkan dan dijauhkan dari pemborosan karena gengsi. Amin. Kalau kamu ngerasa cerita ini makjleb, boleh kirim ke pasanganmu atau ke teman kamu yang hobinya bandingin diri dengan postingan teman nikah. Dan yuk isi kolom komentar. FOMO apa yang pernah bikin kamu pengen buru-buru beli sesuatu? Dan gimana caramu mengatasinya bareng pasangan? Ingat, rumah tangga yang bahagia bukan yang banyak barang, tapi yang bisa ngobrol soal uang tanpa saling menyakiti. Sampai jumpa di obrolan waras finansial lainnya. Salam dari kami, pasangan yang belum kaya. Tapi insya Allah bebas dari gengsi yang menyiksa.